Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kelvin Ade Prastyo, NIM 19886, angkatan 2019, kelas C, Prodi Penjas. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Perencanaan Pembelajaran PJOK yang diampuh oleh Bapak Puguh Satya Asmara. Bagaimana video saya? Ikuti terus video saya. Mari kita bahas perencanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran merupakan hasil catatan para guru untuk memulai awalan sebelum melakukan proses pembelajaran. Perencanaan pembelajaran juga menjadi persiapan para guru untuk menyiapkan hal-hal seperti pemilihan materi, metode, media, dan alat. Unsur tersebut harus mengacu pada silabus yang ada. Rencana pembelajaran dan silabus memiliki arti yang berbeda. Silabus adalah salah satu komponen perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Sedangkan rencana pembelajaran merupakan kegiatan yang dilakukan oleh guru di setiap pertemuan dan bertujuan untuk mencapai hasil kompetensi. Kurikulum merupakan rencana dan pengetahuan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta menjadi pedoman kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu kurikulum. Yang kedua, KTSP. KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun untuk dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan. KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang kelima, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan rasional dan kepentingan daerah. Acuan operasional penyusunan KTSP disusun dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, peningkatan kompetensi, kecerdasan, dan minat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemampuan peserta didik. Keragaman potensi dan karakteristik daerah dan lingkungan. Yang keempat, tuntutan pembangunan daerah nasional. Yang kelima, tuntutan dunia kerja. Yang keenam, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang ketujuh, agama. Yang ke-8, dinamika perkembangan global. Yang ke-9, persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. Yang ke-10, kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Kesetaraan gender. Yang 12 dan yang terakhir, karakteristik satuan pendidikan. Komponen KTSP meliputi 1. Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan. 2. Struktur dan muatan kurikulum KTSP.
Yang ketiga, kalender pendidikan. Kemudian silabus. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu mata pelajaran yang memuat kompetensi dasar, materi pelajaran, kegiatan pelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, bahan pelajaran. Silabus bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Pertama, kompetensi apa yang harus dikuasai siswa? Yang kedua, bagaimana cara mencapainya? Dan yang terakhir, bagaimana cara mengetahui pencapaiannya? Kemudian, prinsip-prinsip pengembangan silabus diantaranya adalah 1. Ilmiah, 2. Relevan, 3. Sistematis, 4. Konsisten, 5. Memadai, 6. Aktual dan kontekstual, 7. Fleksibel, 8. Dan yang terakhir, menyenangkan. Itulah tadi video dari saya. Apabila ada salah ucapan, salah materi, ataupun pengucapannya yang kurang jelas, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya karena saya masih tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.